Karakter ID Youth of Indonesia. Youth of Indonesia by BNPT RI. Itu tidak pernah sampai ke sekolah yang kami minta. Padahal kami sudah melakukan yang terbaik karena ingin mensukseskan acara ini. Jadi, terima kasih kepada semuanya. Atas hormat Polresta Pangkal Pinang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar podcast Youth of Indonesia by BNPT Republik Indonesia. Saya Yuniar Putia Rahma, SSTP MSI, sebagai PJ Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pangkal Pinang. Sekarang kita lagi ada di rumah dinas ex-residen rumah dinas Wali Kota Pangkal Pinang. Alhamdulillah ya, hari ini kegiatan sudah selesai, turun ke lapangan. Ini kita lagi ada di rumah dinas salah satu cagar budaya yang ada di Kota Pangkal Pinang. Selain ex-residen rumah dinas ini, ada juga Tugu Pergerakan Kemerdekaan, juga ada Wilhelmina Park yang sekarang dikenal dengan Taman Sari. Nanti itu akan kita jelaskan dengan pakarnya, ada Datuk Elvian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datuk Ahmad Elvian, DPNP, dikenal masyarakat Bangka dengan panggilan Datuk. Saya salah seorang sejarawan dan budayawan di Bangka Belitung yang menerima anugerah kebudayaan Indonesia. Nah, sekarang ini kita berada di rumah residen Bangka Belitung. Nah, rumah residen ini didirikan seiring dengan Pangkal Pinang dijadikan sebagai salah satu distrik dari 10 distrik pertambangan timah yang ada di Pulau Bangka. Nah, bentuk rumah seperti sekarang ini dibangun tahun 1880-an. Nah, tetapi masih digunakan sebagai rumah dinas kepala distrik ya, Pangkal Pinang. Nah, dia difungsikan sebagai rumah residen ketika ibu kota keresidenan Bangka itu dipindahkan dari Mentok ke Pangkal Pinang tanggal 3 September tahun 1913. Nah, kemudian tahun 1933 dia menjadi rumah dinas residen Bangka Belitung ketika Belitung dan pulau-pulau kecil bergabung ke dalam keresidenan Bangka, sehingga keresidenannya bernama Residen Bangka Belitung and Onder Hendrik Hayden. Nah, rumah residen ini sejak tanggal 3 September 1913 itu sudah ditempati ya oleh banyak residen ya. Mulai dari residen AJN Engelenburgs ya, sampai dengan residen Mas Arif ya, Datuk Bendahara Lelo ketika kita merdeka. Kemudian terjadi agresi militer Belanda pertama ya, bulan Juli tahun 47. Nah, kembali diduduki oleh Belanda dengan residennya Lion Air Cacet. Nah, kemudian setelah kita kembali ke Republik Indonesia 17 Agustus 1950. Nah, residennya kembali ke residen Republik, yaitu Bapak R. Sumarjo. Nah, jadi rumah ini menjadi rumah yang sangat penting ya bagi sejarah Bangka, sejarah Bangka Belitung, termasuklah sejarah pertambangan timah di Bangka Belitung, karena residen Bangka itu awalnya merupakan kepala pemerintahan ataupun bestur sekaligus sebagai kepala pertambangan timah. Nah, ketika 3 September 1913 itulah mulai dipisahkan
antara administrasi pertambangan dengan administrasi pemerintahan ketika ibu kota dipindahkan ke Pangkal Pinang. Kota Mentok itu dijadikan sebagai pusat penambangan timah. Nah, ketika ini menjadi Pangkal Pinang menjadi ibu kota keresidenan, rumah yang awalnya menjadi rumah tempat tinggal kepala distrik Pangkal Pinang itu diambil alih menjadi rumah residen. Sementara kepala distrik Pangkal Pinangnya menempati rumah yang baru dibuat di depan Landrat, di depan pengadilan itu yang kita kenal dengan Woonhuiste Pangkal Pinang, yang sekarang menjadi galeri Tins galerinya milik PT Timah. Nah, ketika menjadi ibu kota keresidenan Bangka, mulailah Pangkal Pinang ini dibangun ya, di kota Pangkal Pinang ini dibangun, ditata sedemikian rupa karena dia menjadi pusat pemerintahan, pusat ibu kota keresidenan. Nah, di sebelah barat itu dibangun taman ya, taman yang disebut dengan Wilhelmina Park. Nah, tapi setelah kita merdeka, taman itu diubah namanya menjadi Taman Sari. Di depan itu ada jalan ya yang disebut dengan Residenstraat. Jalan Residen. Tetapi setelah kita merdeka itu diubah namanya menjadi Jalan Merdeka. Nah, kemudian di sebelah selatan Residenstraat itu ada alun-alun ya, alun-alun yang kemudian kita ubah juga namanya menjadi Jalan Merdeka. Nah, sebagai awal dari pusat pemerintahan Keresidenan Bangka dan Keresidenan Bangka Belitung, maka titik nol ataupun titik awal, titik pangkal pembangunan Bangka Belitung itu dimulai dari sini. Makanya kita di depan gereja itu, gereja Kerkerat Protestan Hemente Pangkal Pinang itu yang jadi GPIB Marata, ada tugu 0 km, dan kita bangun juga monumennya yang pakai pitis uang timah itu. Nah, jadi mulai dibangun Pangkal Pinang itu 0 km pembangunannya dimulai dari sini, dari rumah residen ini, dan kemudian kawasan ini kita menyebutnya sebagai kawasan pusaka bersejarah atau sering juga disebut dengan rich cluster ya, cluster Eropa, karena berdirilah rumah-rumah amtenar gubernemen, berdirilah kantor-kantor keresidenan ya, fasilitas-fasilitas publik lainnya dibangun sejak 3 September 1913. Orang bisa lihat di Serleka itu kan, gardu pandang itu bisa duduk santai di atas itu. Justru kalau nggak ditinggalin ya hadir tambah rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman podcast Youth of Indonesia. Kembali bersama saya Mr. Popo. Kali ini spesial kita hadir di rumah dinas ya Bu. Rumah dinas Wali Kota di Pangkal Pinang. Nah, kami baru hadir dan tadi sempat dijamu makanan spesial dari Pangkal Pinang oleh Ibu Sri Wahyuni, Ketua FKPT dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ya, siap. Dan kita lagi ada di Pangkal Pinang. Dan seperti biasa kita ditemani dari Pak Saiful Rahman, bagian dari keuangan BNPT Pusat ya Pak ya.
Dan hari ini kita spesial akan ngobrol seputar kegiatan kita yang akan diselenggarakan di Kota Pangkal Pinang. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah Mas Popo. Menyenangkan sekali karena baru kali ini saya hadir di sini. Alhamdulillah. Dan nanti saya ingin besok akan ngambil footage kota-kota di Pangkal Pinang ini. Baik. Gini Bu, besok kan kita ada festival Youth of Indonesia dan sebelum ke festivalnya saya ingin sekali ngobrol tentang kegiatan FKPT di Kepulauan Bangka Belitung ini Bu. Baik. Kira-kira apa saja sih Bu kegiatan yang memang dikhususkan untuk para pemuda? Oh baik, kalau untuk sejauh ini FKPT Provinsi Bangka Belitung itu selalu mengadakan banyak sekali kegiatan-kegiatan khusus anak muda terkait dengan upaya penanggulangan terorisme sesuai dengan tupoksi kita. Jadi kalau tupoksi kita adalah penanggulangan terorisme, bahaya paham-paham radikalisme. FKPT Bangka Belitung itu sejak dari mulai masa pemimpinan saya di tahun 2020 kemudian 22 sampai 24 sekarang itu kita memang punya khusus satu yang memang kita prioritaskan untuk anak-anak muda di Bangka Belitung. Jadi salah satunya FKPT adalah selalu bekerja sama dengan beberapa ormas kepemudaan. Terus kemudian selain itu juga kita juga menggandeng ada beberapa stakeholder kita untuk merangkul para pemuda di Provinsi Bangka Belitung, tapi khususnya di Kota Pangkal Pinang dan juga ada beberapa di kabupaten kota itu ya. Jadi kita kalau ngomongin pemudanya sendiri demografiknya seperti apa sih Bu? Ya kalau apakah di sini lebih banyak golongan yang tua ataukah banyakan milenial atau banyak Gen Z-nya tuh? Gitu. Sama saja saya pikir sampai seluruh Indonesia bahwa kita memang saat ini sedang mempersiapkan generasi emas tahun 2045. Oleh karena itu di mana-mana di seluruh Indonesia saya pikir itu sama. Saat ini Gen Z-nya memang lebih banyak ya daripada Jadi kita memang harus benar-benar mempersiapkan mereka ini secara benar-benar, karena kalau tidak kita persiapkan dari sekarang, bagaimana kita akan mempersiapkan mereka untuk menghadapi demografi nanti di tahun 2045. Kalau kebiasaan, saya pengen nanya kebiasaan anak-anak muda di sini Bu. Kan di beberapa kota ya, kalau yang sudah beberapa yang saya kunjungi, kadang-kadang saya nanya sama mereka tuh. Ada yang tipikalnya anak mudanya pergi dari kotanya, terus merantau kemana. Betul. Terus ada juga yang kebalikannya, justru mungkin kayak kemarin saya di Manokwari, ternyata anak muda di Manokwari tuh yang kuliah ya Bu ya, yang usia-usia Gen Z nih, kita ngomongin Gen Z. Ternyata banyak juga tuh yang dari Sumatera Utara ke Papua, itu kan jauh tuh, nyebrang dari barat ke timur. Terus kemudian ada yang juga dari Makassar ke Papua juga. Nah kalau kebiasaan anak muda sini tuh biasanya ya mereka gede di sini terus hidup di sini atau merantau keluar atau malah sebaliknya. Karena kita nanti ngomongin masalah penyebaran ini ya Bu ya, paham-paham. Baik, kalau untuk anak muda memang berbeda dengan generasinya saya dulu. Ya kalau dulu kita di Bangka Belitung ini belum punya perguruan tinggi, belum punya universitas, belum punya ini. Nah. Jadi kita kalau di zamannya dulu itu memang ketika lulus SMA itu rata-rata anak mudanya akan keluar ke Jawa untuk merantau, untuk sekolah. Ke Jawa untuk ke Jawa. Nah, kalau saat ini saya pikir karena kita di saat ini sudah punya, bahkan kita juga Universitas Bangka Belitung, Universitas Negeri kita sudah punya fakultas kedokteran sekarang. Di pulau ini? Iya, di Bangka Belitung. Di Bangka Belitung. Khususnya masih tidak begitu jauh ya dari Kota Pangkal Pinang. Jadi masuknya masih di Kabupaten Bangka tapi tidak jauh. Nah, oleh karena itu saya pikir sekarang ini memang ada sih masih banyak juga yang anak-anak muda yang Gen Z yang mau melanjutkan sekolah. Tetapi kalau kita lihat sekarang ini kalau yang kuliah, kalau kita lihat ada berapa, seperti kami sebagai ketua FKPT saya selalu rutin untuk masuk ke berbagai perguruan tinggi. Nah, saya lihat untuk di UBB itu Universitas Negeri itu UBB itu Universitas Bangka Belitung, universitas satu-satunya kebanggaan kita. Itu siswanya itu sudah sampai 7.000 8.000-an
sampai Tapi segitu. kebanyakan dari masyarakat sini juga. Masyarakat Atau sini ada ada juga juga yang yang dari luar. Oke. Bahkan yang dari Irian pun ada. Dan saya lihat sendiri mereka luar biasa sekali. Jadi pas kita masuk ke sana biasanya FKPT akan masuk ketika tahun ajaran baru. FKPT akan masuk biasanya seperti itu. Dan saya memang sudah punya kerjasama dengan universitas itu untuk kita memberikan pembekalan seperti itu. Nah, saya lihat kan ada mahasiswa dari kan kita mohon maaf bukan kita ini ketika ada face-nya dari Indonesia Timur kan kita tahu. Oke. Jadi kita lihat ini ayah ibu sudah ada yang bersekolah di sini. Alhamdulillah saat ini seperti itu. Walaupun memang tidak bisa dimungkiri memang ada yang sekolah di luar memang ada seperti itu. Tetapi saat ini saya pikir anak-anak lebih suka sekolah. Apalagi kita Bangka Belitung itu Bangka dan Belitung. Anak-anak Belitung juga pada sekolah di tempat kita ada universitas sudah sangat lumayan banyak Pak Saiful, ada Universitas Bangka negeri Bangka Belitung, ada IAIN, ada semua ada itu. Daya tariknya apa sih Bu sama anak muda yang katakanlah dari luar kepulauan sini ya Bu ya? Datang ke kepulauan Bangka Belitung, ya selain ada tujuan kuliah tuh sebenarnya kenapa mereka nggak misalnya ke Sumatera Utara atau ke Sumatera Barat? Yang maksudnya kalau dari sisi keterkenalan universitas gitu. Kira-kira apa yang mereka kejar ke sini gitu. Ya, kalau masalah itu saya tapi kalau saya pikir ya Bangka Belitung itu sampai saat ini adalah satu negeri yang sampai kita punya satu mengatakan bahwa Fangin ada satu istilah Fangin Tongin Jitjong. Apa itu Bu? Artinya kan Bangka Belitung ini kan ada berapa persen itu penduduk asli di Bangka Belitung, tetapi ada juga yang keturunan. Keturunan yang Fangin Tongin Jitjong ini sudah merupakan ikon. Jadi artinya yang keturunan dengan pribumi itu sama. Artinya kita tidak pernah membeda-bedakan itu. Kemudian mungkin masyarakat merasa, orang luar pun merasa di sini masih banyak sekali daya tarik yang sangat luar biasa. Salah satu yang sangat luar biasa itu tentang kearifan lokal di sini masih sangat kita junjung tinggi. Apa itu Bu? Boleh diceritakan sedikit Bu? Kita setiap daerah di sini mempunyai kearifan lokal yang sangat luar biasa. Salah satu contoh, setiap daerah itu, setiap kabupaten, setiap daerah itu setiap ada acara-acara hari besar agama, itu mereka selalu melakukan seperti lebaran. Jadi mix culture gitu ya, Bu? Iya, seperti itu. Maksudnya bukan hanya Muslim, enggak, jadi agama. Siapapun. Jadi ketika saya misalnya di daerah saya punya kearifan lokal satu Muharram. Saya open house pada waktu itu, tidak melihat siapapun juga bisa datang ke rumah saya untuk makan. Jadi kita benar-benar open house, makan ketupat, makan semua. Jadi siapapun silahkan yang dari itu. Jadi setiap daerah itu ada masing-masing. Jadi orang Bangka secara keseluruhan satu tahun itu lebarannya bisa 7-8 kali. Oh iya? Ya, itu. Ya, banyak sekali lebaran kita. Menarik sekali ya? Iya. Kalau Pak Saiful pernah kesini nggak Pak? Ini kali keberapa baru Pak? pertama kalinya nih. Pertama kali juga Pak? Walaupun dulu teman akrab saya, teman kos waktu awal-awal dinas di Pekanbaru, anak Sungai Liat. Banyak cerita tentang Bangka ini gitu kan, Sungai Liat, Pangkal Pinang. Tapi udah lama sekali ingin kesini, tapi baru hari ini kesampaian. Namun belum bisa merasakan keindahannya. Mungkin besok sama Mas Popo kita saya sih pengen keliling, nyoba, katanya kan Pangkal Pinang martabaknya itu Pak. Martabaknya sih udah mendunia ya. Ya, martabaknya sampai Bangka. Saya dulu kuliah di Jogja, yang saya cari cuma martabak Bangka. Iya, betul. Jadi di sini sangat luar biasa sekali makanan, kearifan lokal, budaya masih sangat luar biasa sekali di sini. Ini yang bikin kangen. Nggak satu contoh, anak saya begitu lulus SMA itu pada keluar. Tetapi mereka ketika lebaran ketika tidak mau di sana di luar, tetap mau balik ke sini begitu. Kelebihannya Tanah Melayu itu kalau lebaran nikmat sekali, Bu. Iya, begitulah. Atau saya di Pekanbaru dulu, lebaran itu paling nikmat. Nah, ini kan kita termasuk kenapa Bangka Belitung dikatakan serumpun sebalai. Itulah tadi itu. Artinya kita apa Bu artinya serumpun sebalai itu? Serumpun sebalai itu artinya apa ya? Jadi kita ini satu rumpun ya, artinya satu rumpun itu jadi tidak bisa terpisahkan satu sama. Jadi kita boleh berantem lah, Bu. Ya. Jadi kita ada keterkaitan dengan beberapa yang seperti
seperti di Riau. Jadi kan kita memang ada aninya. Kita di Riau tuh kalau nggak salah setiap tahun ada festival Melayu. Ya, Melayunya. Di mana Pak? Di Tanjung Pinang. Itu setiap tahun ada festival Melayu tuh. Melayu Indonesia semuanya. Plus Melayu Thailand, Melayu Malaysia, Brunei, Kamboja juga masuk. Festival Melayu ada ngumpul di sana. Jadi Bapak pernah penugasan juga ya Pak ya? Saya dulu 5 tahun di sana. 5 tahun di sana. Dari tahun 90 sampai 95. Itu di Pekanbaru. Sebelum di BNPT tentu ya. Pak ya. Waktu itu masih jadi auditor. Ya, masuk ke Pak Saiful nih. Kalau Pak Saiful sendiri di BNPT Pusat sebagai BNPT RI ya. Kalau BNPT cuma satu yang pusat aja, nggak ada yang lain. Jadi BNPT RI. Gimana? Jadi kegiatannya apa saja Pak yang mungkin berkaitan dengan perencanaan atau apa yang berkaitan dengan kepemudaan? Kalau saya kegiatan saya fokusnya di keuangan ya, memanage keuangan BNPT supaya kami bisa melayani semua kegiatan BNPT, terutama bisa didukung dengan anggaran yang lancar, nggak ada hambatan dalam hal pendanaan, sehingga kami berusaha bekerjasama dengan semua unit bagaimana merencanakan kegiatan dan kita dukung dengan semua pendanaan dan bekerjasama dengan Kementerian Keuangan dalam hal ini perbendaharaan. Nah kalau kegiatan BNPT sendiri banyak sekali ya. Kalau dalam hal ini sekarang di FKPT salah satu bidangnya bidang pemuda gitu. Nah ini yang kami sih berharap ya, saya pribadi berharap kegiatan-kegiatan BNPT yang menurut Pemda sempat bagus, kami berharap ada keikutsertaan Pemda juga di seluruh Indonesia lah untuk berpartisipasi. Silahkan aja menduplikasi kegiatan ini dan ikut sertakan juga FKPT gitu, sehingga makin kaya kegiatan FKPT di daerah dan keberadaan FKPT juga makin optimal. Nah ini kami sih berharap sekali seperti itu karena kalau kami ingin sepanjang tahun itu ada kegiatan FKPT di setiap provinsi, namun dari sisi anggaran BNPT masih terbatas sehingga hanya mendanai 5 kegiatan saja. Kalau bisa sih semua kegiatan ini bisa dilaksanakan di beberapa kota atau kabupaten gitu. Kami berharap seperti itu. Oke, tapi kalau terkait dengan kepemudaan sendiri Pak mungkin dari keseluruhan kegiatannya Pak ya. Pemuda itu termasuk salah satu porsi yang besar nggak sih Pak untuk kegiatan ya katakanlah demikian Pak? Termasuk porsi yang besar karena dalam Rakernas BNPT kemarin salah satu yang ditekankan adalah BNPT melindungi perempuan, remaja dan anak. Sehingga remaja ini pemuda ya. Iya, betul. Pemuda ini bukan laki-laki aja ya, termasuk pemudi lah ya. Pemuda-pemudi, teman hanya nomenklaturnya aja. Kakek pemuda. Menjadi porsi yang sangat besar karena seperti tadi Ibu Ketua sampaikan dalam rangka menjelang generasi emas ya. Itu harus kita konsentrasi ke sana. Jangan sampai menjelang generasi cemas. Kita harus menciptakan generasi emas gitu kan. Nah, untuk menciptakan generasi emas tadi itu kan kita semua kalangan terutama yang generasi tuanya benar-benar menyiapkan pemudanya. Nah, ini dalam hal ini tadi udah nyinggung-nyinggung masalah hal-hal pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Ya, yang dari senior-senior yang tua-tua ini generasi tuanya bisa membekali anak mudanya dengan baik. Karena sekarang ini sosmed kan bahaya sekali kan. Betul. Dan yang paling giat di sosmed itu anak muda. Betul. Anak muda dan anak-anak gitu kan, remaja dan anak-anak. Terus ibu-ibunya gitu. Ini yang cukup rentan terpapar oleh paham-paham yang tidak benar ya. Paham yang tidak benar ini kan semua paham lah, nggak hanya agama aja ya. Gitu kan, karena hanya orang-orang yang itu aja yang memanfaatkan masalah agama dengan pemahaman. Tapi sebenarnya pemahaman yang radikal nggak benar itu nggak cuma hanya agama, pemahaman yang sosial yang sekarang aja ya banyak yang misalnya free child ya, free child, terus narkoba, terus banyak lah kan ya. Mungkin itu dulu Mas? Iya Pak. Lanjut. Kalau ngomongin di anak muda di sini Bu, yang tadi seperti Pak Saiful sampaikan. Kira-kira potensi yang
katakanlah ya yang sedikit mengkhawatirkan untuk yang ibu hadapi sehari-hari di masyarakat lokal sini, terutama anak mudanya, apa sih Bu yang menjadi betul concern? sekali ya. Kami itu sedikit khawatir ya Pak Saiful, seperti yang disampaikan oleh Pak Saiful tadi, bahwa memang generasi kita ini, anak muda kita ini sekarang agak sedikit banyak sekali yang hal-hal yang akan yang begitu gampang mereka terpengaruh. Dan bubble adalah salah satu yang mengalami yang menghadapi saya sedikit was-was, karena pertama di tahun 2018 kemarin bahwa BNPT pernah mengumumkan bahwa bubble itu peringkat kelima untuk anak di tingkat SLTA sederajat, peringkat kelima nasional dari hasil penelitian bahwa anak kita itu, anak SMA itu potensi radikalismenya dari sedang menuju kuat, artinya seperti itu. Ya, kemudian itu apa yang saya juga pada waktu itu sedikit terkejut ketika kita rakernas di 2000 sama Pak Suwardi Alyus pada waktu itu mengatakan bahwa bubble tuh peringkat kelima. Jadi sehingga sedikit membuat kita agak gimana ya, tapi ternyata memang kita ulang lagi survei itu pada tahun 2022 kemarin. Hasilnya sama seperti itu. Jadi apa poin apa di mana? Jadi anak muda kita sekarang di Bangka Belitung ini, kami pernah mengadakan survei terhadap 5.000 lebih siswa. 5.000 lebih siswa se-Bangka Belitung. Itu dari 5.000 lebih, 5.000 berapa ratus itu yang mengembalikan sampel kepada kita, 4.000 lebih. Menurut saya itu ada berapa persen itu menolak Pancasila. Dan di sini sedikit membuat kita khawatir. Dan anak itu mungkin sekarang sudah kemana-mana seperti itu. Apa yang menyebabkan? Nah, ini itu, yang apakah sudah seperti itu, dan ini sudah kita sampaikan. Oleh karena itulah makanya FKPT bersama stakeholder terkait Pak Saiful, kami gencar sekali melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Setiap 2 bulan sekali kami selalu turun ke sekolah-sekolah untuk memberikan, karena kita tahu bahwa memang begitu banyak memang anak-anak muda saat ini memang punya konsep pemikirannya sangat berbeda seperti itu, dan mereka memang lebih gampang mendapat pelajaran itu dari media sosial, memang seperti itu. Jadi pengaruhnya justru dari mengatasnamakan agama seperti itu. Dari atas nama agama gitu agama. Dan juga kita sedikit khawatir di sini, sepertinya mudah-mudahan ya tidak seperti yang kita harapkan, tapi kita semua harus bekerja keras. Saya pikir hal seperti ini memang anak muda di Bangka Belitung memang sedikit agak kepengen mereka, mungkin memang saya pikir saya bangga kepada anak muda Bangka Belitung, mereka mempunyai jiwa yang sangat luar biasa, artinya rasa keingintahuan, rasa ini, tapi kadang-kadang kalau tidak dibentengi dan tidak didampingin, saya pikir hal seperti itu akan membuat mereka semakin lepas gitu, seperti itu. Dan kalau dari program, misalnya tadi kan Ibu sudah mengatakan udah 2 kali ulangan, ada survei 2 kali, terus menyikapi yang peringkatnya juga cukup signifikan, tetap di level itu. Di level itu. Ada program apa sih Bu khusus buat mereka ini Bu? Nah ini tadi kita program khusus, memang kita sampai saat ini saya masih mempunyai PR itu kepada kepala daerah, tapi karena kita masih saat ini masih belum menemukan sampai kepala daerah yang masih definitif, artinya seperti itu, karena kita masih PJ, masih seperti itu ya. Jadi masih ada kendala. Jadi kami mempunyai PR itu bahwa memang harus anak-anak di Bangka Belitung memang harus spesial, memang harus dibekali memang dengan hal-hal yang diberi pembekalan. Jadi tentang ini harus lebih sepanjang yang kami masuk sampai saat ini memang agak gimana sensitif masalah seperti ini karena kan kita tahu bahwa memang ternyata kita juga mensurvei 500 lebih guru se-Bangka Belitung, 500 lebih. Ternyata memang ada belasan guru yang memang menolak Pancasila, Pak. Itu sampai miris sekali kita. Kalau Pak Saiful melihat data ini kan mungkin Pak Saiful juga aware juga ya dengan hal seperti ini. Apakah ada alokasi khusus Pak untuk daerah-daerah yang memang terindikasi peringkat tertentu ini? Kalau alokasi khusus, saya khawatir salah jawabnya ya. Nanti dari yang pejabat yang inilah yang terkait. Kalau saya ngelihat ini gini, sebenarnya kita kurang memberikan pemahaman pada pemuda
pada remaja, kepada anak, minimal dari diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, lingkungan kita, dan tiap sekolah, bahwa Pancasila ini jangan dijadikan simbol-simbol saja gitu loh. Tapi bagaimana Pancasila ini diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya Pancasila ini kecerdasan dari founding parents kita ya. Pendiri bangsa, pendiri negara kita ini sangat cerdas sekali merumuskan nilai-nilai kehidupan kemanusiaan dan spiritual yang global, yang majemuk di Indonesia ini dalam dasar negara ini. Jadi kalau kita lihat secara detail nilai-nilai Pancasila yang ada, maaf ya para pemirsa, jangan sampai ini jadikan mazhab baru ya. Tapi ini dari yang saya pahami dan saya diskusi dengan beberapa orang dan saya bisa menerima pemahaman itu bahwa Pancasila ini kalau dikatakan sebagai bahasa umum ya, ini perintah Tuhan yang dirumuskan oleh para founding fathers kita, founding parents. Jangan, kalau founding fathers nanti para feminis protes. Founding parents ini kecerdasan para founding parents kita. Beliau ini merumuskan perintah-perintah Tuhan ke dalam satu rumusan yang bisa diterima oleh semua kalangan, semua paham, semua agama, semua spiritual dalam bentuk Pancasila tadi. Contoh, semua nilai Pancasila ini tidak ada yang bertentangan dengan agama. Dari setiap agama yang ada di Indonesia ini. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti semua bangsa Indonesia harus beragama. Nah, bagaimana kita orang-orang tua ini di rumah tangganya bisa menanamkan itu kepada anak-anaknya dan mencontohkan itu pada anak-anaknya. Bagaimana beragama dengan baik, bagaimana beragama dengan benar. Dan setiap agama pasti mengajarkan toleransi. Ya kan? Bagaimana mengaplikasikan itu minimal dari lingkungan kecil dulu. Habis itu ke keluarga besar, terus ke lingkungan. Pertama itu ketuhanan. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya kan? Kita ini semua manusia nih. Bagaimana kita menanamkan nilai kemanusiaan itu di dalam nilai-nilai kehidupan kita sehari, bahkan ke lingkungan hidup sekitar kita, tanaman, binatang segala macam. Persatuan Indonesia tadi, serumpun, sebalai. Kita semua ini satu rumpun, masing-masing. Nggak boleh bertikai, nggak boleh berantem. Kita harus menjaga, itu kan. Persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam perumusan perwakilan. Kita dituntut oleh bermusyawarah. Kita berdemokrasi, demokrasi pun juga demokrasi yang benar. Contoh sekarang ini cukup rawan nih sekarang ini, saat ini. Pilkada di seluruh Indonesia, bahwa kita harus menanamkan ke semua warga bahwa yang berkiprah di dalam kontestan pemilihan kepala daerah ini adalah semua saudara-saudara kita semua. Pilihlah yang terbaik, gitu kan. Pilihlah yang terbaik dari situ. Menurut pemahaman, menurut pengamatan dari masing-masing. Jangan mau dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif, black campaign atau serangan fajar, gitu kan. Karena nanti ada hutang budi dan nanti yang malah nggak bisa nuntut balik kalau ada hal-hal yang nggak benar. Nggak apa-apa kan ya buat sini ya. Yang dilakukan oleh kepala daerah, gitu. Karena kepala daerah itu kepala daerah yang harus mengayomi seluruh warganya. Harus memakmurkan warganya. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus beradil untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, dulu waktu kami sekolah SD, SMP, SMA mungkin kami kesal juga. Kenapa sih pelajaran Pancasila banyak banget gitu kan? Setiap tahun ada gitu kan. Dari mulai SD kelas 1 sampai kuliah lulus masih belajar. Tapi kita rasakan manfaatnya sekarang. Nah, sekarang dengan majunya zaman komunikasi ini ya, kita harus cari orang-orang yang pintar membuat konten-konten yang baik lah, bagaimana menanamkan nilai-nilai Pancasila itu kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama generasi muda dari mulai kecil, dari mulai balita mungkin ya, TK sampai bukan hal ini bukan melakukan doktrin ya, tapi menanamkan nilai-nilai sesuai dengan masing-masing agamanya. Betul. Yang diwadahi oleh Pancasila tadi, karena Pancasila ini
bukan menambah mazhab tadi ya, tapi ini secara nasional, ini adalah dasar negara kita. Betul. Dan tidak ada yang bertentangan dengan seluruh agama yang ada di Indonesia ini. Jadi bagaimana kita mengimplementasikan Pancasila ini tidak hanya sebagai simbol, tapi sebagai hal-hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita, dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita juga berharap para pemimpin di Indonesia ini, minimal dari pemimpin di keluarga, di lingkungan, bisa memberikan teladan sesuai dengan nilai Pancasila tadi. Mungkin itu, Mas. Ya, Pak. Terakhir mungkin Ibu, kan tadi sudah dijabarkan juga ya bahwa ya memang anak muda ini harus didekati dengan cara-cara spesial. Terus kemudian karena besok kita ini kan akan ada festival Youth of Indonesia terkait dengan budaya. Betul. Nah, kira-kira menurut Ibu pendekatan kepada kepemudaan ini dengan cara masuknya budaya, dan kita kan besok akan mengintroduce juga ya ini budaya dari Bangka Belitung nih seperti ini. Perannya bagaimana sih Bu sebenarnya budaya itu? Ya, kalau menurut kita ya, menurut BNPT juga, menurut FKPT juga yang sesuai dengan memang sudah banyak ahlinya mengatakan bahwa salah satu vaksin daripada ini itu kan seperti disampaikan oleh Pak Boy itu adalah vaksinnya itu adalah akar budaya. Itu memang harus melestarikan akar budaya. Itu salah satu upaya yang memang tidak bisa kita abaikan saja seperti itu. Dan menurut saya memang hal itu seperti itu. Karena memang terkait dengan itu memang kita tidak bisa memungkiri bahwa memang anak remaja sekarang sudah mulai meninggalkan. Ya, sudah mulai perlahan meninggalkan. Nah, kita yang kita sebagai generasi yang terdahulu dari mereka yang memang harus apalagi kita di FKPT artinya seperti itu. Saya selalu menekankan setiap kali saya memberikan sosialisasi kepada anak-anak muda, saya katakan seperti itu. Dan ini juga termasuk untuk acara kita besok. Acara kita besok tuh kita sudah sowan dulu loh kepada beberapa sekolah seperti itu, dan kita sampaikan. Ada berapa sekolah besok Bu yang ada akan tampil? 10 ya. 10. Ada berapa? Kita 10 ya ini. 10 kayaknya yang makan bakal dan ini. Tampil dengan berbagai macam. Ya, berbagai macam. Ada tarian, ada. Jadi mereka setelah kita tanya, Dini sekolahnya mengirimkan apa, mereka rata-rata mengerti bahwa kearifan lokal ini budaya seperti itu. Nah, kita lihat saja besok bagaimana. Wah, teman-teman kita jadi penasaran ya. Seperti biasa kan setelah hari pertama kita ngobrol, hari kedua kita biasanya hadir di Festival Youth of Indonesia, dan pasti akan saya liput juga karena besok saya juga akan ngobrol sama juri kita Mbak Putri Ayudia, sekaligus kita melihat penampilan dari teman-teman dari Kepulauan Bangka Belitung. Jadi besok yang hadir bukan hanya dari Pangkal Pinang aja ya Bu ya? Apa dari beberapa teman dari luar pulau ada juga? Kita di sini nggak bisa kalau luar pulau, kejauhan. Jadi cukup kita yang ada di Pangkal Pinang aja, di Pangkal Pinang aja ada berapa sekolah, itu pun protes ya, tidak bisa ikut semua karena pengen ikut semua ikut semua karena memang BNPT cuma 100 orang. Jadi kadang-kadang kita mengundang ini yang lain, kita kok nggak diundang, tapi harus ditambahin bukan? Begitulah yang paling. Berarti tambahin anggarannya juga ya. Ini tugasnya Pak Saiful nih, koordinator anggaran. Besok kita akan sama-sama menyaksikan dan semua akan saya liput juga terkait dengan penampilan di Festival Youth of Indonesia. Baik. Tapi tentu saja budaya bukan hanya itu. Mudah-mudahan tahun depan kita juga ada festival yang lain ya Bu ya. Betul. Saya berharap kulinernya seperti belum. Mungkin film kan juga banyak yang muncul dari Bangka Belitung. Ya, semoga tahun depan lebih banyak lagi. Dan karya-karya lain juga akan kita tunggu juga. Mudah-mudahan nanti di kesempatan lain selain yang akan kita saksikan besok ada banyak juga konten-konten secara anak-anak muda kita bisa kita tonton secara luas ya Bu ya. Betul. Kan tahun lalu ada juga podcast ya. Tahun ini ada penampilan juga. Nah, kita lihat tahun depan juga ada apa lagi yang bisa disajikan dari setiap. Tadinya saya juga mau ngajak finalis podcast tahun, ternyata pas saya udah
luar daerah, ada yang Gitu di ini, ya. aduh nggak bisa ibu, kita sudah di sini pada kuliah kan. Iya, tapi Ya, kontennya mungkin bisa dikirimkan lagi. Ya, Jadi nggak kita apa-apa. bisa sama-sama Ya, dengarkan buat teman-teman podcast Youth of Indonesia karena yang tahun lalu pun kita semua sudah upload di YouTube ini dan Ya, di betul. kanal podcast dari Youth of Indonesia. Ya. Jadi gitu aja Bu obrolan Ya, kita kali ini sama-sama. Pak. Terima Jadi kasih, setelah ini Mas kita Popo. masih Terima kasih, harus Mas Popo. menikmati martabak Bangka. Ya, harus itu kalau datang ke sini harus Martabak telur apa martabak manis nih? martabak Bangka. Martabak Bangka tuh Ada dua, ada yang manis, ada yang asin. Gitu. Itu Mbak Putri nanti udah. emang harus ada liputan khusus tentang Ya, terus kuliner ada juga ya, Bu, ada ya? mikoba, ada otak-otak ase. Mas Papa udah paham. Berarti kita harus extend kayaknya 7 hari di sini. baru Iya, bisa harusnya menikmati kalau 2 susu. hari itu nggak cukup. Perutnya yang nggak cukup, Bu. Nggak cukup. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perbincangan kita dan besok kita akan menyaksikan teman-teman yang akan tampil ada 10 sekolah, jadi stay tune terus. Jangan kemana-mana, langsung ke Festival Youth of Indonesia dari BNPT. Bunga sekutu bika kita, bika kita, bunga cempaka. Assalamualaikum mulanya kakak, sebagai sebab salam pembuka. Assalamualaikum Sradi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beramai-ramai kita ke bukit.
sama Bubble baru ke Palapena baru berapa kali gitu ya, dan terus menerus bangga sama budaya kita. Percaya sama saya, menurut saya setiap kali saya datang ke Bubble, saya selalu merasa budayanya di sini tuh kuat banget, bahkan dibandingkan dengan teman-teman dan peserta lain di provinsi lain. Provinsi ini adalah salah satu yang pesertanya paling sungguh-sungguh. Luar biasa. Disampaikan dengan Putri tadi bahwa kita cukup alot, artinya sama-sama mempunyai jagoan. Dan pemenang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pemenang pertama diraih oleh sebuah grup tari kreasi. Oke. Tari kreasi ini buat saya membawa sesuatu yang segar karena hampir nggak ada di provinsi-provinsi yang saya lihat sebelumnya. Tapi buat saya yang tidak bisa dipungkiri adalah selain rampak yang menarik, grup ini setiap penarinya sangat berbakat, punya gerakan yang bagus, punya sikap tari yang hebat. Sejak masuk muncul komitmennya, totalitasnya, dedikasi pada setiap gerakannya itu tuntas buat saya. Dan yang hebat buat saya adalah koreografi yang menawarkan munculnya karakter tiap penari. Kapan barangnya cocok, kapan punya personalisasi pada setiap gerakannya juga cocok. Dan buat saya ini penting banget dalam dunia tari saat ini. Di luar itu semua, grup ini juga membawa narasi yang sesuai dengan BNPT saat ini. Soal kerjasama, soal gotong royong, melakukan sesuatu yang khas di daerah. Dan inilah pemenang pertama Youth of Indonesia tahun 2024 bidang pemuda dan pendidikan sudut pemberdayaan masyarakat FKPT Bangka Belitung adalah SMK Negeri 1 Bangka. Pendampingnya boleh ikut. Ke pembina. Siapa? Pembina ya? Boleh. SMA Negeri 1 Pakalan Batu, pendampingnya ada aja. Boleh ikut. Satu kamera. 1, 2. Tuh. Ya, foto bareng. Ya, kita foto bersama Pak. Sebentar, Pak Sekretaris. Ya. Baru aja selesai festivalnya. Jadi di Bubble ini buat saya luar biasa banget. Saya nggak ngerti gimana caranya mendidik anak-anak sampai umur segitu semuanya peka budaya. Mulai dari yang nyanyi, nari, musik tradisi, bagus-bagus banget. Pembukaannya aja udah bikin kaget tadi yang jelas. Jadi buat saya senang banget bahwa di FKPT Bubble ini menurut saya head to head sama Bengkulu sudah mulai terjadi konspirasi. Nah, karena saya nggak banyak ya, kan ada teman-teman yang dari provinsi lain juga. Buat saya ini calon kuat nih karena Bubble punya tadi kepekaan budaya yang luar biasa, kerjasama yang baik. Terus saya juga merasa dukungan sekolah, pembinanya sama pemerintahnya asik nih. Nah, sekali lagi dengan dukungan budaya yang kuat, dengan kerjasama yang baik, dengan
kecintaan kita sama apa yang kita miliki dan local wisdom di setiap daerah, saya yakin bahwa persatuan Indonesia bisa semakin solid dan tanah air kita bisa terjaga dengan baik. Jadi ikutin terus perjalanan kita sampai ketemu di Youth of Indonesia Festival tahun 2004 yang lainnya. See you. Karakter ID.